Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai PBM. Ini materi UTBK berhubungan dengan pemahaman membaca dengan menulis. Nah, tipe soal yang keluar biasanya berhubungan dengan pemahaman isi bacaan ataupun berhubungan dengan penalaran kebahasaan. Nah, hari ini kita akan membahas 20 soal PBM. Nah, sebelum kita masuk, yang harus ada diketahui dulu adalah bahwa di dalam teks pemahaman bacaan ini biasanya berkaitan dengan tanda baca ataupun berbasis teks itu sendiri. Nah, jadi adik-adik dituntut untuk membaca pemahaman dengan membaca cepat dalam satu rangkaian. Jadi adik-adik harus bisa untuk membaca cepat ataupun membaca pemahaman secara langsung. Dan itu butuh latihan. Nah, kita masuk untuk soal nomor 1. Nah, judul yang paling tepat untuk melengkapi bacaan di atas adalah, nah kita baca dulu teksnya. Plastik memiliki beragam manfaat, tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Menilik ke belakang pada 1950, Our Work in Data menyebut produksi plastik di seluruh dunia hanya 2 juta ton per tahun. World Economic Forum atau WEF kemudian memprediksi bahwa pada tahun 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1.124 juta ton. Jika tak dikelola serius, pencemaran sampah plastik tidak hanya merusak lingkungan secara sistematis, tetapi juga memicu timbulnya berbagai penyakit kronis pada manusia, sehingga serta membunuh hewan-hewan laut yang tak sengaja terjerat maupun mengkonsumsi sampah tak terurai itu. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 lalu menyebutkan dari setiap 3 ekor ikan di lautan seringkali ada 1 ikan yang mengandung sampah plastik di dalamnya. Catatan tersebut bertambah mengerikan mengingat bagaimana diberitakan Nation and Geographic tentang teror sampah plastik sudah sampai pada kedalaman 10.994 meter Palung Mariana, palung paling dalam di muka bumi. Ancaman sampah plastik telah mendorong beragam gerakan yang menyerukan gaya hidup bebas plastik hingga munculnya produk-produk lokal ramah lingkungan seperti sedotan stainless dan alat bangkai bambu. Beberapa daerah antara lain Bali, Bogor, Jambi, dan Balikpapan bahkan telah menerapkan aturan penggunaan kantong plastik. Namun, upaya titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Setiap orang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi, jika mau berbicara mengenai solusi paling efektif, ada satu hal yang tidak boleh ditanggalkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI, pengelolaan limbah yang merupakan solusi paling efektif dalam penanganan sampah plastik. Salah satunya, titik-titik daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Perlu diketahui, saat ini ada sekitar 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain untuk mencari nafkah. Jadi, selain membantu mengatasi permasalahan menggunungnya sampah plastik di Indonesia, daur ulang juga memiliki nilai ekonomi tersendiri. Nah, jadi di sini kita dituntut untuk menentukan judul ya. Nah, untuk menentukan judul adik-adik harus paham dulu perbedaan antara tema dengan judul. Nah, tema itu mewakili isi satu bacaan dia. Jadi tema bisa dijadikan judul tetapi judul tidak bisa dijadikan tema karena judul hanya berfungsi sebagai kepala bacaan. Nah, sebagai sebuah judul yang baik itu harus mampu menggambarkan keseluruhan isi teks. Jadi keseluruhan isi teks yang membahas tentang sampah di atas ini berkaitan dengan C ya. Upaya paling efektif menangani sampah plastik. Itu disebutkan pada paragraf pertama dan paragraf kedua, serta pada paragraf terakhir dalam teks tersebut juga disebutkan bahwa upaya paling efektif untuk menangani masalah tersebut. Nah, jadi jawaban tepat itu adalah C. Nah, kita masuk soal nomor 2. Kata beribuhan yang salah digunakan pada paragraf pertama.
Plastik memiliki beragam manfaat tetapi bisa menjadi masalah ketika masyarakat tidak bijak dalam mengenakan maupun mengelolanya. Menilik ke belakang, pada tahun 1950, Our Work in Data menyebut produksi plastik di seluruh dunia hanya 2 juta ton per tahun. World Economic Forum kemudian memprediksi bahwa pada tahun 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1.124 juta ton. Nah, jadi di sini sebenarnya yang salah itu adalah kata mengenakan. Nah, kata mengenakan ini yang bakunya itu adalah mengenakan. Jadi K-nya itu 1. Nah, jadi yang harus adik-adik ketahui dulu mengenai imbuhan ini adalah imbuhan itu nama lainnya adalah afiks. Jadi afiks itu merupakan kata berimbuhan yang melekat pada kata dasar. Jadi bisa yang melekat di awal kata dasar itu namanya prefix. Ada yang di tengah kata dasar namanya infix, ada di akhir namanya sufiks, ada gabungan awal dan akhir pada kata dasar itu namanya adalah konfiks. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah kata mengenakan. Ini ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga paragraf pertama adalah. Nah, jadi untuk kalimat ketiganya ini kita baca dari WEF ya. Jadi WEF atau World Economic Forum kemudian memprediksi bahwa pada tahun 2050 angka tersebut akan titik-titik hingga 562 kali lipat alias mencapai 1.124 juta ton. Nah, untuk mengisi kalimat rumpang di dalam satu paragraf, yang harus adik-adik ketahui dulu adalah harus memperhatikan isi atau situasi maupun konteks dalam kalimat tersebut. Nah, jadi kalimat ketiga itu sebenarnya yang tepat itu adalah kata membengkak ya. Nah, kata membengkak itu sebenarnya dari segi pengertiannya itu terbagi 2. Yang pertama ada maknanya itu menjadi bengkak, yang kedua itu bertambah besar atau banyak. Nah, kenapa kata membengkak itu lebih tepat? Nah, kita harus memahami dulu pengertian satu persatu dari kata yang terdapat di dalam opsi. Nah, yang pertama kata menumpuk. Kata menumpuk itu artinya adalah menaruh bersusun-susun atau menimbun-nimbun gitu ya. Itu kata menumpuk. Ada yang kata menumpuk, yang kedua ada namanya menyusun. Jadi menyusun itu sebenarnya mengatur dengan menumpuk tetapi secara tindih menindih gitu ya. Yang ketiga itu ada kata membumbung. Membumbung itu sebenarnya tidak terdapat di dalam KPWI. Yang ada itu sebenarnya kata membubung, yaitu kata naik atau kata menarik artinya, atau mengumpul ke atas itu artinya. Sedangkan kalau kata menambun itu artinya serupa dengan kata menumbuk. Jadi kata menambun itu tidak sesuai dengan konteks kalimat. Nah, jadi jawaban tepat di situ adalah membengkak. Nah, lanjut soal nomor 4. Kata berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf kedua. Nah, pada paragraf kedua, jika tak dikelola serius, pencemaran sampah plastik tidak hanya merusak lingkungan secara sistematis, tetapi juga memicu timbulnya berbagai penyakit kronis pada manusia, serta membunuh hewan-hewan laut yang tak sengaja terjerat maupun mengkonsumsi sampah tak terurai itu. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2014 lalu menyebutkan dari setiap 3 ekor ikan di lautan, seringkali ada 1 ikan yang mengandung sampah plastik di dalamnya. Catatan tersebut bertambah mengerikan mengingat sebagaimana diberitakan Nation and Geographic tentang teror sampah plastik sudah sampai pada kedalaman 10.994 meter Palung Mariana, palung paling dalam di muka bumi. Nah, kata yang salah sebenarnya di dalam paragraf kedua ini sebenarnya yang salah itu adalah kata mengkonsumsi. Nah, kenapa kata mengkonsumsi? Karena untuk imbuhan yang berawalan kata dasar KTSP itu sebenarnya lesap bunyi awalnya. Jadi contohnya menasal ditambah tabur itu menjadi menabur. Jadi T-nya lesap. Begitu juga dengan mengkonsumsi. Jadi mengkonsumsi itu karena dia berawalan KTSP pada kata dasarnya berarti K-nya lesap. Jadi mengonsumsi. Itu dia.
Nah, jadi jawaban tepat di sini adalah mengkonsumsi. Nah, kita masuk lanjut soal selanjutnya. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga, paragraf ketiga. Nah, kita masuk ke paragraf ketiga ya. Nah, ini dia. Namun, upaya titik-titik tersebut masih belum cukup. Dibutuhkan upaya kolektif dari seluruh pemangku kepentingan untuk bisa bersama-sama mencari solusi atas permasalahan itu. Nah, sama juga dengan soal yang sebelumnya. Jika berhubungan dengan kalimat rumpang, itu kita harus mengetahui dulu isi maupun konteks kalimat tersebut. Nah, jadi konteksnya di sini berhubungan dengan manakah yang benar, itu adalah kata masif. Jadi masif itu sebenarnya S-nya itu 1, jadi bukan 2 ya. Nah, kenapa seperti itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Untuk masif yang S-nya 2, nah itu sebenarnya bentuk yang tidak baku ya. Sama juga dengan massa. Jadi massa itu S-nya itu yang bakunya itu S-nya 1 gitu. Jadi bukan 2. Nah, sama juga dengan bentuk masif ini. Jadi B sudah jelas salah. Terus kata serentak. Nah, kata serentak ini dan kata serempak. Nah, jadi untuk kata serentak maupun serempak pada dasarnya itu artinya adalah bersama-sama untuk melakukan sesuatu. Nah, sebenarnya makna tersebut tidak sesuai dengan konteks kalimat, karena di dalam kalimat itu tidak dijelaskan bahwa aksi itu dilakukan secara bersama-sama oleh semua pihak. Nah, jadi untuk C dan D itu salah. Nah, lanjut ke simultan. Jadi simultan ini berarti terjadi atau berlaku pada waktu yang bersamaan atau serentak. Nah, makna kata tersebut tidak sesuai dengan konteks atau isi kalimat. Nah, jadi jawaban tepat adalah kata masif, yang A dia. Terus lanjut nomor 6. Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat keempat, paragraf keempat. Nah, paragraf keempat ini berhubungan dengan 1, 2, 3, 4. Nah, salah satunya titik-titik daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Nah, kita lihat lagi ke soalnya. Apakah kata yang paling tepat untuk mengisi kalimat tersebut adalah kata adalah. Nah, kenapa kata adalah? Karena balik lagi ke dalam teks tadi, bahwa disebutkan di sini untuk kalimat keempat itu salah satunya titik-titik daur ulang sampah. Nah, kata yang tepat itu sebenarnya adalah kata adalah, karena sesuai KBBI kata adalah itu merupakan kata kerja atau verba dan memiliki arti. Nah, artinya itu apa dia? Identik dengan, sama maknanya dengan, atau termasuk dalam kelompok atau golongan. Nah, jadi arti yang sesuai dengan konteks kalimat pada yang kalimat tadi adalah kata adalah. Nah, bagaimana dengan kata yakni, yaitu, misalnya dengan kata seperti. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau untuk mengenai kata yaitu dan yakni, itu merupakan kata penghubung yang digunakan untuk memerinci keterangan kalimat. Nah, sedangkan di dalam teks tadi bukan untuk merinci ya. Jadi yakni dengan yaitu sudah pasti salah. Nah, untuk kata misalnya berarti itu kan contohnya, umpamanya. Jadi dia bukan menjabarkan satu contoh, tapi berhubungan dengan suatu pengertian. Jadi untuk misalnya itu sudah jelas salah. Terus untuk kata seperti. Nah, seperti itu sebenarnya hampir sama juga dia dengan kata misalnya. Dia menjabarkan suatu contoh. Jadi untuk misalnya dengan seperti itu sudah pasti salah. Nah, jadi jawaban tepat adalah E, adalah. Nah, kita lanjut nomor 7. Kata berimbuhan yang salah pada paragraf keempat adalah. Nah, paragraf keempat ini, setiap orang memang seharusnya bertanggung jawab terhadap permasalahan yang ada. Akan tetapi jika mau berbicara mengenai solusi paling efektif, ada satu hal yang tidak boleh ditanggalkan. Sebagaimana dinyatakan oleh Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau ADUPI, pengelolaan limbah merupakan solusi paling efektif dalam penanganan sampah plastik. Salah satunya titik-titik
daur ulang sampah plastik menjadi produk baru yang bernilai tambah tinggi. Perlu diketahui saat ini ada sekitar 3,7 juta orang di 25 provinsi yang bergantung pada sampah plastik dan sampah daur ulang lain untuk mencari nafkah. Jadi, selain membantu mengatasi permasalahan menggunungnya sampah plastik di Indonesia, daur ulang juga memiliki nilai ekonomi tersendiri. Nah, kita balik ke soal kata berhimpunan yang salah. Itu bisa kita lihat di dalam opsi ya. Nah, sebenarnya yang salah di sini adalah ditanggalkan. Nah, kenapa kata ditanggalkan salah? Nah, kita lihat dulu untuk kata bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kan awalan ber ditambah tanggung jawab. Nah, jadi antara tanggung dan jawab itu memang harus dipisah. Sama juga kasusnya untuk bekerja sama. Berarti yang A itu benar ya. Terus kita lihat yang C, penanganan. Penanganan itu nah, sebenarnya kalau dilihat dari segi bentukan kata, ini berhubungan dengan konfiks di kan ya pada kata tanggal, ini sebenarnya tidak ada salahnya. Tetapi untuk penempatan katanya ini salah. Kenapa? Karena kata ditanggalkan itu sebenarnya tidak tepat karena harus diganti dengan kata ditinggalkan. Untuk kata penanganan ini PA ditambah terangan jadi penerangan. Terus PA ditambah tangan jadi penanganan. Kalau bernilai ber ditambah nilai. Terus yang itu tersendiri awalan ter ditambah kata dasar sendiri ini menjadi tersendiri. Nah, jadi untuk kata bertanggung jawab, penanganan, bernilai maupun tersendiri itu sebenarnya sudah benar. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah kata ditanggalkan karena bukan dari segi berimbuhannya yang bentuk fatal salah tetapi dari segi penempatannya saja yang salah. Nah, kita lanjut nomor 8. Judul yang paling tepat untuk bacaan di atas adalah. Nah, kita lanjut soal nomor 8. Ini pernyataan untuk soal nomor 8 sampai nomor 14. Nah, kita baca sedikit. Berbekal dari National Institutes of Health, data yang salah satunya menyebut skala narsisme mahasiswa pada tahun 2009 meningkat hingga 58% dibanding tahun 1982. Kontributor Time Joel Stein menuding generasi milenial sebagai generasi pemalas tanpa capaian dan enggan bekerja keras. Menurut Stein, meski didukung ketersediaan beragam fasilitas, milenial lebih menyukai segala hal yang instan dan tidak repot. Bahkan di balik keinginan untuk mandiri dan dihargai, kelompok yang lahir di rentang 1981 sampai 1994 ini masih bergantung pada orang tua. Meski demikian, riset yang dilakukan Manpower Group justru memberi gambaran mengejutkan dengan bertanya kepada 19.000 milenial dari 25 negara, termasuk 8.000 karyawan dan lebih dari 1.500 manajer perekrutan perusahaan tentang apa yang diinginkan dan bagaimana mereka memandang pekerjaan. Survei tersebut malah membantah stereotip yang ada. Generasi milenial terbukti bekerja lebih keras dibandingkan generasi sebelumnya. Dalam riset juga terungkap jika mayoritas milenial memandang bekerja sebagai proses mengembangkan diri. Sebenarnya wajar bila generasi milenial bekerja lebih keras, cerdas, dan praktis, mengingat tantangan atau tuntunan hidup terus bertambah dari waktu ke waktu. Setiap tahun misalnya, biaya kesehatan, pendidikan, hingga tempat tinggal mengalami kenaikan cukup signifikan. Pergumulan mempersiapkan masa depan menjadi makin sulit mengingat biaya hidup sehari-hari yang tak sedikit. Fakta itu dibenarkan oleh survei The Future of Money yang dilakukan atas kerjasama perusahaan Luno dengan Dahlia Research pada 17 Mei sampai 7 Juli 2019. Sekitar 69% generasi milenial Indonesia tidak memiliki strategi investasi, kata David Low, General Manager Asia Tenggara Luno.
Survei tersebut juga menyatakan walau sebagian besar milenial sudah menetapkan anggaran bulanan dan disiplin menjalankannya, mereka tidak menggunakan uang untuk berinvestasi. Jika terus bertahan dengan manajemen keuangan yang berantakan, masihkah ada harapan bagi generasi milenial untuk mencapai kemerdekaan finansial? Nah, pada dasarnya kita tidak hanya perlu merancang strategi, melainkan harus memastikan strategi keuangan itu tepat sesuai kebutuhan. Selain perencanaan keuangan baik jangka pendek, menengah maupun panjang yang matang, meliputi investasi sejak dini, dana darurat, pendidikan anak, pensiun yang mencukupi, serta hidup bebas cicilan, asuransi merupakan bagian cukup penting dalam proses menuju kemerdekaan finansial yang seringkali diabaikan. Nah, kita lanjut di soal nomor 8. Nah, apa sih judul yang tepat untuk mengisi teks bacaan di atas? Nah, jawaban yang tepat berdasarkan judul dari teks di atas adalah mengenai strategi. Jadi strategi bagaimana pengaturan keuangan tepat bagi generasi milenial agar mau bekerja keras dan tidak malas gitu. Jadi jawaban tepat adalah D. Nah, paragraf awal dalam teks di atas itu membahas mengenai pandangan orang luar terhadap generasi milenial. Nah, paragraf selanjutnya membahas tentang penelitian yang membuktikan bahwa pandangan negatif terhadap generasi milenial itu tidaklah benar. Jadi pada akhir bagian teksnya itu juga dijelaskan bahwa generasi milenial itu harus memiliki strategi keuangan yang tepat agar dapat bertahan hidup di tengah zaman yang semakin sulit. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah D ya. Jadi kalau keadaan finansial milenial vs non milenial enggak, karena dia berhubungan dengan strategi. Terus yang B, peningkatan narsisme pada mahasiswa generasi milenial juga tidak. Yang C, minimnya investasi. Ini bukan berhubungan dengan minimnya investasi ya, tetapi bagaimana cara kita mengatur keuangan itu. Yang E itu cara generasi milenial dalam memandang masa depan. Itu juga tidak ya. Nah, jadi jawaban tepat adalah D. Nah, lanjut untuk 9. Nomor 9 ini perhatikan tulisan kata bercetak tebal di atas. Nah, untuk yang bercetak tebal sebenarnya sudah kakak ganti mengenai angka ya, jadi agar tidak susah dalam mencari. Nah, untuk kata orang tua, apakah sudah benar penulisannya atau tidak? Ini bisa kita lihat di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama kalimat terakhir. Nah, untuk kata orang tua di dalam kalimat tersebut sebenarnya sudah tepat. Jadi tidak harus diganti menjadi bercetak miring atau menggunakan huruf kapital karena letaknya itu terletak di tengah-tengah kalimat. Jadi jawaban yang tepat itu adalah B. Karena orang tua itu penulisan katanya itu harus dipisah, bukan digabung. Nah, lanjut nomor 10. Untuk berhubungan dengan manpower group. Nah, kata yang berhubungan dengan manpower group ini tidak usah kita ganti atau tidak usah kita perbaiki karena sudah benar ya. Karena M-nya itu kapital disebabkan ini merupakan suatu hasil riset. Jadi kalau suatu hasil riset merupakan suatu nama berarti diawali huruf kapital. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah A. Jadi tidak perlu untuk diperbaiki. Nomor 11. Untuk kata manajer. Manajer ini terletak pada paragraf 4. Nah, jadi penggunaan kata manajer dalam kutipan di atas sebenarnya sudah tepat. Jadi kata manajer itu masih merupakan bahasa asing sehingga harus ditulis dengan format dicetak miring. Tetapi tidak perlu diawali dengan huruf kapital karena tidak merujuk pada penyebutan seseorang dan tidak pula diikuti oleh nama orang. Jadi kata manajer itu sebenarnya ditulis kata manajer. Jadi pakai J bukan pakai G. Nah, dalam KBBI itu manajer itu artinya adalah orang yang mengatur pekerjaan atau kerjasama di antara berbagai kelompok. Nah, jadi jawaban tepat adalah manajer. Untuk soal nomor 12 ini, penulisan dan penggunaan kata makin dalam kutipan di atas itu sebenarnya sudah tepat.
Jadi dalam KBBI kata makin itu berarti kian bertambah. Jadi bentuk tidak baku dari makin itu adalah semakin. Jadi jawaban B dan C salah. Jawaban yang D salah karena kata makin sudah berarti kian bertambah, sehingga penggunaan kata bertambah setelah kata makin akan membuat kalimat tidak efektif atau jamak. Nah, jadi jawaban tepat adalah A. Nah, sementara untuk jawaban E salah itu karena terlalu tidak sesuai dengan konteks kalimat, karena terlalu memiliki makna yang berbeda dengan kata makin. Nah, lanjut nomor 13. Untuk nomor 13 penulisan kerjasama. Nah, penggunaan kata kerjasama dalam kalimat fakta itu dibenarkan oleh tim survei, gitu ya, sampai satu kalimat terakhirnya itu. Nah, seharusnya tidak ditulis serangkai. Jadi kerjasama itu penulisannya dipisah, bukan digabung ya. Sama juga dengan kata tanggung jawab. Nah, yang berarti kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang. Dengan demikian jawaban yang tepat itu adalah B. Nah, nomor 14. Nomor 14 itu berkaitan dengan kata tidak hanya. Nah, dalam kalimat pada dasarnya kita tidak hanya perlu merancang strategi, melainkan harus memastikan strategi keuangan itu tepat sesuai kebutuhan. Nah, jadi kata melainkan itu sebenarnya perlu diganti menjadi kata tetapi juga. Hal tersebut dikarenakan dalam kalimat tersebut terdapat kata tidak hanya. Jadi kata tidak hanya ini merupakan konjungsi korelatif yang harus berpasangan dengan kata tidak juga. Jadi konjungsi korelatif ini sebenarnya digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih frasa atau klausa dalam sebuah kalimat. Nah, untuk konjungsi korelatif ini memiliki pasangan-pasangan tersendiri. Nah, misalnya ada kata tidak hanya, itu berpasangan dengan tetapi juga dan gitu ya. Terus ada juga kata bukan hanya, itu berpasangan dengan melainkan juga. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. Nah, lanjut nomor 15 sampai 20. Nah, teksnya banyak dari kita yang mengingat kejadian masa kecil sebagai kenangan indah. Pada masa itu kita hanya mengenal bermain, makan, dan tidur. Segala hal dilakukan guna melampiaskan rasa penasaran. Salah satu kegiatan masa kecil yang kerap kali diingat oleh sebagian orang adalah bermain lumpur dan tanah. Namun terkadang orang tua memarahi anak apabila mereka bermain tanah dan lumpur yang dianggap kotor dan sulit dibersihkan. Belum lagi bahaya penyakit yang muncul sudah pasti menjadi kekhawatiran para ibu. Padahal menurut peneliti, anak kecil yang bermain lumpur akan tumbuh sehat sewaktu dewasa. Dikutip dari laman Brightside Me, Jumat 26 Juli 2019, seorang penulis bernama Richard Louv mewawancarai sekitar 3.000 keluarga. Ia kondisi anak di setiap keluarga tersebut. Berdasarkan penelitiannya, ia menyimpulkan bahwa banyak anak-anak yang sebenarnya tidak diperbolehkan bermain di ruangan terbuka. Mereka akhirnya lebih suka berada di rumah, dihibur oleh teknologi. Anak-anak kita banyak yang terputus dari alam dan sejarah, ujar Louv. Louv dan Dr. Anna Maria Julia Karlovo bersikeras bahwa anak-anak perlu berhubungan dengan mikroorganisme yang ditemukan di tanah dan rumput untuk membantu mengembangkan sistem kekebalan tubuh mereka. Jadi organisme yang dimaksud dalam hal ini adalah bakteri, kapang, dan amoeba. Memang, membersihkan diri dari lumpur dan kotoran lain sangat menyebalkan, namun anak akan menemukan kesenangan. Carvalho mengatakan bahwa bersentuhan dengan bakteri terkadang mendukung perkembangan sistem kekebalan tubuh anak. Dengan cara ini, di masa depan mereka akan dapat melindungi dan mempertahankan diri mereka terhadap penyakit dan alergi dengan lebih baik. Richard Louv juga menambahkan bahwa kegiatan di luar ruangan mendorong kreativitas, meminimalisir stres dan depresi, serta memungkinkan perkembangan kognitif yang lebih luas. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Allergy and Clinical Immunology, anak-anak yang hidup dan tumbuh dengan hewan peliharaan seperti anjing dan kucing sejak usia dini cenderung tidak mengembangkan alergi. Anak-anak ini hidup di antara tingkat endotoksin yang konstan, sejenis bakteri yang ada dalam debu dan lingkungan yang akhirnya memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka.
Menurut definisi yang diberikan oleh sistem kesehatan untuk anak-anak, sistem kekebalan adalah sesuatu yang pada akhirnya melindungi orang dari penyerbu eksternal seperti kuman dan bakteri yang dapat mengancam kesehatan. Nah, judul yang tepat untuk teks di atas adalah. Nah, jadi judul itu merupakan kepala karangan yang diletakkan pada bagian paling atas sebuah teks. Sebuah judul yang baik harus mampu mengembangkan atau menggambarkan keseluruhan isi teks. Nah, jadi teks di atas itu membahas tentang kontradiksi. Nah, jadi kontradiksi antara anak yang suka bermain lumpur dan tanah pada satu sisi akan dikhawatirkan dalam diri mereka kotor terhadap lumpur maupun tanah, tetapi di sisi lain itu menunjukkan bahwa penelitian mengenai manfaat bermain lumpur dan tanah bagi anak melalui teks di atas itu dapat terlihat bahwa penulis hendak menyampaikan manfaat bermain tanah dan lumpur tersebut bagi anak. Nah, jadi jawaban yang tepat di sini adalah D. Nomor 16, kata yang tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat ketiga, paragraf kedua adalah. Kalimat ketiga, paragraf kedua itu berbunyi dari ia itu sampai menanyakan. Nah, jadi dalam KBBI kata menanyakan itu berarti bertanya sesuatu kepada orang lain. Nah, jadi yang tepat di sini adalah B ya. Menanyakan. Nomor 17, kata berimbuhan yang salah pada paragraf keempat. Nah, untuk kata meminimalisir diterbitkan di antara melindungi dan mengancam. Di sini yang salah itu adalah kata meminimalisir. Nah, jadi kata meminimalisir itu kata yang tidak baku. Jadi bentuk baku dari kata tersebut adalah meminimalisasi atau meminimalkan. Nomor 18, kata mikroorganisme. Penulisan yang tepat untuk kata mikroorganisme adalah mikroorganisme yang penulisannya digabung. Jadi antara mikro dengan organisme itu penulisannya harus digabung. Jadi arti dari mikroorganisme itu merupakan makhluk hidup sederhana yang terbentuk dari satu atau beberapa sel yang hanya dapat dilihat dengan mikroskop. Nah, jadi jawaban tepat di sini adalah B. Nomor 19, amuba itu bukan merupakan kata yang baku. Jadi yang bakunya itu adalah amoeba. Jadi karena letaknya itu. Nah, jadi kata amoeba ini bentuk bakunya adalah ameba ya. Jadi jawaban tepat adalah E. Nomor 20. 20 ini berkaitan dengan kata hubung. Kata hubung di dalam kata namun itu merupakan konjungsi atau kata penghubung antar kalimat yang digunakan untuk menandai perlawanan. Karena merupakan konjungsi antar kalimat. Namun kata namun ini sendiri tidak tepat digunakan dalam kalimat yang memang membersihkan diri dari lumpur dan kotoran lain sangat menyebalkan. Nah, jadi kata namun ini bermakna sama dengan konjungsi akan tetapi ataupun konjungsi tetapi. Nah, jadi jawaban tepat di sini adalah tetapi. Nah, jadi konjungsi yang tepat untuk menggantikan konjungsi namun adalah tetapi. Dengan demikian jawaban tepat adalah E. Nah, itu dulu yang bisa kakak sampaikan untuk pertemuan kali ini. Sebelumnya kakak juga minta maaf. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.